Sampai ada yang mengatakan yang pakai jenggot itu orang tua. Yang pakai jenggot itu orang tua. Akhirnya anak ngomong. Ada satu paman yang katakan seperti itu. Anak tanyakan, paman, coba tunjukkan mana orang tua yang pakai jenggot. Pada dipotong jenggotnya. Orang tua yang pakai jenggot. Diam dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikut ini ada penjelasan dari Ustadz tentang jenggot dan keutamaannya. Berikut adalah penjelasannya. Ustadz, Anda ingin tanya masalah jenggot. Potong jambang itu diperbolehkan apa tidak? Tolong penjelasan yang sedikit dalam, Ustadz. Sedikit dalam. Anda kira sedikit aja, ternyata sedikit dalam, banyak berarti, Ustaz. Nah, ahibati fillah, kita ini kadangkala menganggap jenggot ini risih. Mungkin adik-adik, anak-anak santri sekarang ini nggak merasakan yang dirasakan oleh yang tua-tua. Ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, disidang aja. Disidang. Ustaz. Kenapa pakai jenggot? Sampai ada yang mengatakan yang pakai jenggot itu orang tua. Yang pakai jenggot itu orang tua. Akhirnya anak ngomong. Ada satu paman yang katakan seperti itu. Anak tanyakan, paman, coba tunjukkan mana orang tua yang pakai jenggot. Pada dipotong jenggotnya. Orang tua yang pakai jenggot. Diam dia. Iya. Orang tua pada waktu itu dipotong jenggotnya. Jenggot ini syariat, anak ngomong. Ini sunnah Nabi SAW. Ini syariat. Sunnah Nabi SAW. Agar yang mengatakan, loh, ente tahu abahnya itu ustad. Iya. Nggak pakai jenggot. Emangnya dalil abahnya nggak pakai jenggot? Kadang-kala kita ketemu orang-orang di jemaah, ya sudah, anda diam aja. Tapi karena kita masih muda, kadang-kala masih berani debat-debat, tapi anak akhirnya sadar kalau anak salah. Jadi kalau bicara jenggot itu perintah, jangan. Jenggot itu perintah. Lihat. Bukan suruh tembok suruh tumbuhkan jenggot. Nggak ada perintah tumbuhkan jenggot. Kalau suruh tumbuhkan jenggot, kita harus nanam jenggot, cuman. Gimana nggak tumbuh janggutnya? Ditanam janggutnya? Enggak. Biarkan, kata Nabi SAW. Aful liha. Sudah dibiarin. Jadi ketika kita menyelisihi perintah Nabi SAW, yang ada kita akan kehilangan sebagian kebahagiaan. Kehilangan sebagian kebahagiaan. Pernah waktu itu kita ngobrol sama teman di Jamiah di Medina. Ada teman-teman yang masih potong jenggot. Ribut dia, macam-macam. Emangnya kalau ana potong jenggot ana masuk neraka? Nggak masuk surga? Masya Allah, jemaah. Ini ada orang-orang yang ekstrim, belajar tapi semakin keras hatinya. Ana sampaikan kepada dia, Nabi SAW berpesan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Semuanya. Artinya engkau pun masuk surga. Iya, cuma Nabi mengatakan illa man aba, kecuali enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang durhaka sama aku berarti dia enggan masuk surga. Jadi bicara jenggot ini, ya udah perintah Nabi SAW, kerjain. Emangnya berat? Antum pakai jenggot, ya Allah, Ustadz jenggotnya kayak gitu nggak berat kok jalan, Ustadz ya. Harus nunduk gitu cuma. Berapa kilo? Enggak jemaah, tapi berat kadangkala. Ya, yang namanya anak-anak muda, dia kepingin gaya ya. Dia masih ngelihat orang-orang kok kayaknya keren banget ini itu. Aful liha, biarkan jenggot supaya engkau bahagia hidup. Biarkan jenggot supaya. Dan jenggot ini zinatur rijal. Perhiasannya perempuan itu pakai anting ya. Perempuan pakai kalung, pakai gelang. Tuh perempuan kayak gitu tuh. Walaupun sekarang kadang-kadang kita lihat laki-laki udah mulai pakai gelang ya. Ada 7 gelangnya. Ada laki-laki yang hidungnya dikasih anting ya. Pernah ngeliat? Dulu kita ngeliat yang ditaruh di hidungnya itu sapi.
Untuk melihat. Sekarang manusia dia pakai itu. Ya Ustaz, anak masa sapi aja yang boleh? Dia iri sama sapi. Kita mau ngomong apa ya? Sudah, kalau mau niru sapi ya. Nah, sedangkan laki-laki jamaah, kita lihat dulu yang pakai tato itu perempuan ya. Perempuan yang pakai tato. Perempuan. Karena tato itu perhiasan, tapi perhiasan yang terlarang. Makanya hadisnya yang ada apa? La'ana Rasulullah SAW al-washimat wal mustawshimah. Al-washimah, perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Perempuan, karena perempuan tuh nggak pede jemaah. Dia ngelihat dirinya makanya alisnya ditato, ininya ditato, karena dia nggak pede. Tapi kalau laki-laki nggak pede kemudian dia pakai tato, berarti ya ada yang sakit, ada yang kurang sama dia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara sumpah dia itu, dia kalau bersumpah demi Allah yang menghiasi laki-laki dengan liha, dengan jenggot, itu hiasan laki-laki. Maka kalau antum lihat perempuan pakai jenggot, kira-kira gimana antum? Antum ghaddul basar? Nggak ghaddul basar, ini gimana nih kayak gini nih? Karena memang itu jenggot hiasannya laki-laki. Laki-laki. Gimana dengan yang tidak punya jenggot, Ustaz? Ya sabar. Ada masalah antum nggak punya jenggot. Nggak uzur pakai apa? Pakai minyak ini itu supaya jenggotnya tumbuh. Nggak disuruh menumbuhkan jenggot, tapi disuruh membiarkan jenggot. Ada orang dikasih jenggot dipotong sama dia. Demikian penjelasan dari Ustadz tentang jenggot. Jadi kita disuruh membiarkan jenggot. Mungkin sebagian ulama mengatakan yang berbeda atau hadis yang berbeda. Tapi kita jangan berdebat tentang itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.